Oke, halo, apa kabar semuanya? Oke. Wah, ini malam keempat Makarya muncul ya. Wah, dan Makarya ini Malam kelima ini, bro. malam kelima ya? Malam kelima. Udah belepotan soal angka urutan dan ntar jadi lupa. Tapi sebelum kita lanjut ngomong-ngomong nih mengenai apa yang kita sudah bahas kemarin, nanti gue juga bakal recall ya, ngomongin Makarya Channel ini. Kita develop Makarya Channel ini bertiga, ada gue, Arif, ada Agung Windriat Moko, Riza Aryadi. Kita sama-sama tiga-tiga ini facilitator. Nah, tujuannya kita bukan cuma mau curhat aja, tapi mudah-mudahan ada faedah ya. Iyalah, berfaedah lah. Gue malah bertujuan mengisi yang tidak faedah. Beda. Iya. Memang nggak apa-apa sih kalau ada yang anti mainstream, itu emang sangat diperlukan. Oke, malam kelima. Kita kemarin udah bahas 7 perubahan yang kita notice, dan mudah-mudahan bakal jadi perubahan yang positif dan terus bisa dilakukan. Za, ketiga kemarin. Yuk, yang keempat apa, Za? Perubahan. Iya. Gue tuh, demonya. Dia lupa kan? Sorry. Karena gue tahu keterbatasan gue tulis, men. Katanya paling mudah. Udah mudah apa? Ini adalah bagaimana gue memitigasi. Oke. Gue menemukan satu istilahnya perubahan yang dari dalam diri gue adalah gue reconnect sama diri gue sendiri. Gue lebih dengar diri gue. Gue lebih paham maunya gue apa ya. Lebih balik lagi, tujuan gue apa? Dan gue dikasih waktu sangat cukup untuk connect lagi dengan diri sendiri. Gue mengenal lagi, gue itu siapa? Mungkin semua orang mengalami, tapi nggak semua orang menyadari. Ya. Gue menyadari bahwa gue connect, gue berhubungan dengan diri gue, memahami kekuatan gue, memahami keterbatasan gue, gimana gue mesti develop. Karena apa? Gue dikasih waktu sekarang. Kalau gue, maksudnya gue ada kontemplasi ya yang lu dapet ya? Ya, tapi kalau kontemplasi yang di mana-mana ngajarin meditasi dan sebagainya, bukan dalam konteks itu. Lagi diam di rumah, kan self talk ya. Nah ya. Self talk juga gue nanya sama diri gue sendiri. Siapa sih gue? Sekarang ada di mana, maunya ngapain, gambarannya seperti apa sih di depan, gua yang gua pengen, keluarga gua yang gua pengen membentuk keluarga seperti apa, anak gua yang gua harapin seperti apa, gua komunikasikan, dan harapannya, kenapa ketika gua mengenal diri gua, kan gua jadi bisa self love aja. Tapi lu kan melakukan hal itu, lu kan ada nyonya nih, Za. Jadi saat lu sedang kalibrasi diri kayak begitu, apakah keluarga yang di rumah tidak merasa, kok nih orang begini tiba-tiba gitu? Gimana, Za? Enggak dong. Sama aja sama kayak misalnya kita lagi ngobrol nih ya, kan kita juga bisa share. Gue mikir, gue gini. Maksudnya bukan, mungkin obrolnya nggak harus yang serius. Pilotok atau ngobrol sambil nonton TV atau sambil makan sekilas, tapi banyak hal yang bisa membantu. Maksudnya membantu gua sendiri. Iya. Mungkin karena selama ini yang dipikirin itemnya banyak kali ya, pekerjaan, nyiapin materi dan lain sebagainya. Jadi kita jadi rush gitu kan. Iya. Tapi begitu lo sekarang fokus, yang itu kan nggak menyita perhatian lagi tuh. Lu jadi bisa ke dalam diri lu sendiri sekarang gitu kan. Salah satunya ya gue ingat kalimat lu di awal-awal kita diam di rumah gue. Kita dipaksa slow down. Itu kalimat yang ringing in my head. Terus ketika slow down ngapain? Apakah ikutan semuanya slow? Enggak loh. Iya. Iya kan? Tadi pertanyaannya menarik. Terus ada nyonya, ada orang-orang. Kan gue nggak perlu yang gue diam meditasi 3 jam. Enggak. Lagi diam, duduk gue punya satu spot duduk yang gue bisa quote-unquote merenung sambil diam kan. Ya kita semua punya waktu sendiri, nggak perlu sejam 2 jam, 10-15 menit. Lu tanya deh, badan gue lagi ngerasain apa sih sekarang? Pengen apa nih badan gue? Teori kan?
Terus dari semua aspek, dari kesehatan kita akan melihat itu. Dari aspek karir misalnya, gue lagi di titik mana? Kan ini ada pelambatan, apa yang bisa gue improve? Oh, dapat segala hal yang perubahan ini apa yang bisa gue lakukan? Mungkin adaptasi kita di kesehatan sama di karir sama di bagian lain mungkin akan beda-beda. Akhirnya maksud gue, kenapa gue bilang ya kata kuncinya gue cuma reconnect aja, nyambungin lagi. Ya mungkin selama ini nyambung tapi berantakan gitu. Iya. Itu sih perubahan. Jadi self karantina, gue kan karantina diri sendiri. Iya. Membuat gue jadi reconnect. Gue sih kalau gue bilang berharap ketika semua orang bisa connect sama dirinya sendiri dan lebih appreciate sama dirinya, dan dia akan bisa lebih positif sih. Ya. Kan yang dibutuhkan kan ini, imunnya harus tumbuh. Keadaan di luar susah. Coba deh connect sama diri sendiri. Coba lu istilahnya? Ya kontemplasi tadi. Iya. Kan diri sendiri. Gitu sih. Dan memang slowdown itu kan korelasinya sama happiness sebetulnya, sama happy. Ya, kalau lu dalam kecepatan tinggi, korelasinya sama prestasi kan. Prestasi itu kadang-kadang begitu lu ngejar prestasi, lu lupa tuh untuk connect sama diri sendiri. Ya. Kadang-kadang lu ngejar apa yang sebetulnya gambarnya itu dibuat orang lain tuh, bukan diri lu sendiri. Begitu lu slow down, lalu bisa connect. Bener juga sih itu. Iya ya. Jadi ritme itu ada arahnya ya, kayak tadi lo bilang, ritme cepat itu arahnya ke performance. Sementara sesuatu yang lebih teratur itu arahnya ke reconnect kepada diri sendiri dengan menyelaraskan apa yang kita targetin. Iya, gitu betul. Ya? Betul. Oke. Nah, ketika lu ras itu kan belum tentu itu sebetulnya lu ngejar sesuatu yang diinginin oleh diri lu kan. Iya. Iya, kadang-kadang kita gitu terjebak pada situasi yang seperti itu. Kita ngejar sesuatu yang sebetulnya diri kita itu nggak pengen. Makanya kurang happy. Nah, ada lagi yang misalnya yang lu pengen, lu nggak dapetin. Maksudnya, itu benar-benar yang lu pengen nggak sih? Kan balik lagi nanya ke diri lu. Ketika, gua ngejar sesuatu terus lu nggak dapet, terus tanya, emang itu benar-benar lu pengen? Oh iya, kalau nggak ada itu gua mati. Terus gimana, apa yang caranya? Akhirnya larinya, balik lagi, lu punya alternatif banyak. Nyikapinya, lu lihat dari sisi yang berbeda. Iya. Itu pandangannya, maksudnya kalau kita cari di platform apapun lah, di podcast lah, di YouTube, banyak orang berkarya sekarang, banyak banget. Ya termasuk kita juga kan mau punya ini karena kondisi, situasi ya betul. Karena situasi yang dipaksa, akhirnya muncul lah. Setiap hari nggak pernah lah dari kita yang nggak buka, mau itu Zoom, mau Webex, mau Microsoft Teams, mau WhatsApp call. Nah, bagaimana kita mengisi kebiasaan yang kemarin? Nah, kebiasaan apa dari perubahan ini? Yaitu self quarantine membuat gue bisa reconnect sama diri gue. Yeah. Gitu. Dan dalam proses dan akhirnya ke depan yang gue harapin, gue sadari adalah ketika gue lagi ngebut, gue bisa slow down buat reconnect lagi. Karena gue dikasih kesadarannya sekarang. Dia selama ini mungkin dia dibenturkan sama keadaan, akhirnya dari ras ke satu pindah ke ras yang lain. Coba reconnect. Ya balik lagi lah, kesehatan fisik penting, kesehatan mental juga kita harus sadar sih. Kondisi kayak gini. Itu aja. Bro. Jadi reconnect, slowing down bukan berarti nggak produktif. Reconnect, setting goals yang harusnya lu dapetin ya. Nggak setting goals sih. Nggak setting goals lagi? Enggak, karena gue cuma nanya mengenal diri aja. Kalau setting goals lagi, akhirnya nanti gue akhirnya mungkin akan terjebak sama pemikiran gue harus mengejar. Tapi kondisinya sekarang akhirnya gue jadi kan nggak bisa keluar. Kan ada keterbatasan. Mungkin itu akan membuat jadi terbebani. Tapi gue cuma nanya, cuma reconnect ya, connect, ngubungin kembali, nggak nambah embel-embel yang lain. Maunya apa, bentuknya seperti apa, maksudnya maunya apa sih gua hari ini, kondisi gini, apa yang bisa gue lakukan sih? Itu. Oke. Thank you, Za.